kita bakal ada kata sambutan nih dari Kak Indah. Mungkin Kak Indah, the floor is yours. Silahkan. Iya, oke teman-teman, selamat malam waktu Melbourne dan selamat sore, waktu WIB. Jadi saya mau ngucapin terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang, udah join kayak latihan bakat skolastik bersama Mockingbird gitu ya. Jadi ini hari terakhir buat latihan, kita kedatangan Kak Tika dari Leiden University, LPDP Awardee juga. Nah, mungkin di hari terakhir ini bisa dimanfaatkan bukan hanya nanya tentang pemecahan masalah sama Kak Tika, tapi kalau waktunya mencukupi, mungkin teman-teman juga bisa bertanya atau drop pertanyaan tentang, seputar LPDP sama Kak Tika. Jadi, dimaksimalkan banget, kalau bisa juga, teman-teman bisa fokus, ambil catatan, coba jawab-jawab soalnya, tanya aja semua, yang mungkin teman-teman masih bingungin gitu ya. Diharapkan nantinya teman-teman juga, setelah mengikuti kegiatan atau acara ini, yaitu, boleh bermanfaat, benar-benar ada yang tinggal atau yang teman-teman dapatin. Dan jangan lupa stay tune karena, follow up dari latihan bakat skolastik ini, nanti kita juga ada follow up event-event lain kayak, interview gitu, free interview, mock up interview, dan pastinya sama wardi-wardi LPDP yang mungkin bakal wajah baru juga, ada yang dari US, ada yang dari mana, kita bakal usahain kasih speaker-speaker yang terbaik juga di sini untuk memfasilitasi teman-teman gitu. Jadi, jangan sampai terlewatkan gitu sih kira-kira. Eee, ini mengenai sedikit banyaknya tentang Mockingbird, saya rasa kayak empat empat kali pertemuan berturut-turut teman-teman udah, tahu ya informasinya tentang Mockingbird kalau kita itu sebenarnya bergerak di bidang leadership yang utama, dan kita punya banyak program leadership, terus, literasi contohnya kita buat program kayak buku, nulis sama-sama, terus ada English Club sama scholarship. Nah, ini salah satu dari banyak kegiatan kita aja, sebenarnya di area-area lain juga banyak, seperti itu. Dan tujuan kita tentunya untuk ya ngajak teman-teman sama-sama untuk sama-sama improve, personal development-nya, gitu, kira-kira. Dan, event ini bukan yang pertama, kita juga udah pernah punya event lain dan itu bahkan mencapai 1.000 partisipan. Jadi saya meng-encourage, di event-event berikutnya teman-teman manfaatkan semua, fasilitas, yang udah mungkin kita kasih secara free, gitu. Itu aja sih kira-kira teman-teman dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Ya, Deren. thank you Kak Indah untuk opening speech tadi. Terus lanjut ke next slide. Nah, sebenarnya tadi ini udah dijelasin sama Kak Indah sih, dan sebenarnya memang ada empat core activities di The Mockingbird Consultant itu ada empat, yang itu leadership, scholarship preparation, English Club, sama literasi seperti tadi yang udah dijelasin sama Kak Indah. Mungkin ke slide selanjutnya. Nah, ini mungkin aku bakal bacain sedikit rules disclaimer supaya kelas ini kita tuh berjalan dengan lancar. Yang pertama, semua partisipan diharapkan on cam kalau bisa. Kalau misalnya memang nggak bisa, ya udah, nggak apa-apa. Yang kedua juga, semua murid atau teman-teman peserta di sini juga diharapkan untuk kayak aktif bertanya, prepare, catat, terutama catat semua nanti materi-materi yang bakal disampaikan Kak Tika itu dengan clear. Terus juga jangan, kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh di chat di Q&A atau kolom box nanti di Zoom chat ini. Terus juga nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan juga boleh raise hand. Nanti aku bantu sampaikan ke narasumber kita. Terus juga gak ada yang benar sama yang salah. Jadi sebenarnya semua pertanyaan, semua opini atau semua kritik tuh gak ada benar salah. Jadi semua teman-teman juga di encourage untuk kayak speak up dan bertanya juga ke si narasumber nanti. Mungkin itu rules ya kelas kita hari ini. Mungkin selanjutnya boleh dibantu sesi dokumentasi mungkin dari tim Mungkin Consultant untuk ngelakuin sesi dokumentasi dulu mungkin. Boleh turn on kamera, teman-teman. Ya, sama share screen-nya mungkin di-off-in dulu, Kak. Ya.
Oke. Sekali lagi sebelum aku ambil fotonya, boleh teman-teman kalau mau ya turn on videonya. Aku kasih waktu beberapa second deh. Udah siap? Oke. 1, 2. Oh, bentar. Wait ya. Ya, bentar. Tahan ya, senyum dulu. 1, 2, 3. Ya, terakhir ya, sebentar. Aku copy paste dulu. Oke, ini terakhir. Coba senyum dulu, guys. Atau kalau mau pakai style lain. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak. Terus, oke, kita lanjut lagi ke materinya. Oke, Oke, nah selanjutnya sebelum aku hands over ke speaker kita, mungkin aku sedikit kasih perkenalan dulu nih ke speaker kita hari ini. Namanya Kak Tika. Untuk background pendidikan sendiri ini tuh Kak Tika S1-nya farmasi dan udah ada apoteker juga. Terus sekarang lagi ngambil master di Biopharmaceutical Science di Leeds University di Netherlands. Mungkin udah sekian perkenalan untuk speakersnya. Mungkin aku serahkan ke Kak Tika ya sebagai speakersnya. The stage is yours. Ya, thank you Kak Deren. Makasih buat teman-teman semua yang udah pada masih semangat ya gabung di kelas untuk hari terakhir di chapter bakat skolastik di Mockingbird ini. Gimana teman-teman puasanya udah dapet hari ke berapa? Ada yang udah hari ke-4 or 5 mungkin? Oke. Kita langsung ke pemecahan masalah aja ya. Kita sambil ngabuburit, santai aja. Nanti kalau teman-teman mau tanya, di tengah-tengah nggak apa-apa. Raise hand aja. Atau mau tanya-tanya tentang seputar LPDP atau tentang Leiden University, nggak apa-apa. Nanti raise hand, kita diskusi sama-sama. Oke? Oke, kita bisa next slide, Kak. Oke, sebenarnya perjalanan beasiswa aku udah dari lama ya, dari S1 dari 2016 udah pengen sekolah lagi, memang udah pengen punya niatan buat sekolah lagi tapi masih bingung beasiswanya apa, kemudian gimana cara dapetinnya. Akhirnya dari tahun 2019 sampai 2022 fokus untuk belajar IELTS dan cari-cari informasi, dan akhirnya pada tahun 2023 dapet LPDP di batch pertama bulan Juni pengumumannya kalau nggak salah. Oke, boleh di next Kak. Oke, kita langsung ke materinya aja ya, ke pemecahan masalah. Semisal nanti aku kecepatan atau suara aku nggak kedengeran, teman-teman bisa raise hand. Oke, nah apa sih sebenarnya pemecahan masalah ini? Dia tuh punya tipe karakteristik teman-teman dari soal-soal lainnya. Kalau teman-teman di sini ada 3 jenis soal ya. Ada numerik, kemudian ada verbal. Nah, salah satunya yang terakhir itu ada pemecahan masalah. Di sini itu ada data, ada 2 bentuknya, paragraf sama visual. Nah, paragraf ini biasanya bacaannya panjang-panjang banget, terus teksnya juga banyak, kadang ada angkanya. Nah, kalau visual biasanya disajikan dalam bentuk diagram maupun tabel. Nah, karena problem solving ini merupakan salah satu bagian dari tes bakat skolastik yang dimana juga udah akhir-akhir nih, teman-teman nanti energinya udah habis dipakai di verbal sebelumnya, kemudian ditambah numerik dengan aljabarnya, dengan trigonometrinya, dengan deretnya. Makanya kita perlu fokus ningkatin fokus lagi terutama di
problem solving ini, karena jujur buat orang-orang yang seperti aku khususnya ya, yang enggak terlalu ahli dalam numerik, teman-teman bisa ngandelin problem solving ini sebagai salah satu booster buat skor mencapai batas minimum. Terakhir itu passing grade di LPDP tahun 2023 batch 2 itu di regulernya ada di 140. Nah, teman-teman harus bisa spare beberapa, at least minimal, aku kasih saran itu 7 benar di pemecahan masalah. Biar teman-teman udah punya aman lah, rasa aman untuk lolos dari passing grade ya. 7 dari 12. Oke, lanjut Kak, boleh. Well, ada tipe-tipe soal di problem solving ini. Yang pertama itu ada simpulan, yaitu mencari sebuah kesimpulan yang tepat dari satu paragraf. Nah, biasanya ini bacaannya panjang. Yang kedua itu ada kesesuaian pernyataan. Jadi, teman-teman mencari kalimat atau pernyataan yang sama antara soal dengan jawaban. Nah, kalau teman-teman pernah belajar IELTS, ini mirip sama true false not given-nya IELTS. Tapi di sini ditekankan lagi lebih ke kalimat. Jadi mirip-mirip nggak ada true false not given-nya, tapi dalam bentuk kalimat. Gitu. Kemudian yang ketiga itu info parsial. Ini teman-teman nanti diminta untuk mencari informasi yang spesifik, baik tersirat maupun tersurat ya, yang ada dalam bacaan. Biasanya nanti ini akan berakibat di apa sih pernyataan ini benar apa enggak dan spesifiknya di mana, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu akibat atau solusi. Ini teman-teman nanti disuruh meramalkan apa sih akibat dari kejadian yang terjadi di bacaan maupun mencari solusi, memformulasikan solusi apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan tersebut. Oke, bisa di next, Kak. Oke, cara mengerjakannya ya, ini step by step-nya. Sebenarnya ada beberapa macam cara, cuma aku bagi dalam 3 tahapan. Yang pertama itu pahami soal untuk tahu jenis informasi yang diminta apa. Jadi teman-teman kalau saran aku langsung nembak aja ke soalnya ketika ngerjain. Tembak soalnya, kemudian baru nanti kita cari di bacaan. Karena waktunya juga terbatas, jadi kita harus pahami dulu nih apa yang soal itu minta. Nah, yang kedua, setelah teman-teman pahami soal, kita lari ke bacaan. Cari data yang ada di bacaan. Hati-hati dengan prior knowledge. Prior knowledge itu pengetahuan yang teman-teman miliki. Kalau menurut aku, saran dari aku sih, jangan gunakan prior knowledge-nya teman-teman, karena itu bisa rancu. Bisa bikin bias jawaban teman-teman. Semisal nih, ada contoh soal. Diketahui bahwa gaji PNS pada tahun 2023 adalah sebesar 2 juta. Nah, teman-teman PNS nih, tapi gajinya nggak 2 juta, gajinya cuma 1 juta misalkan. Nah, itu kan yang buat bias. Nah, kalau saran aku sih, jangan gunakan prior knowledge. Disimpan dulu aja. Karena itu akan nanti buat bias. Nah, yang ketiga, kita balik lagi nih ke opsi jawabannya. Eliminasi opsi jawaban yang nggak terlalu penting. Biasanya ada 1-2 jawaban yang nanti mirip-mirip nih, tapi ada juga 1-2 jawaban yang itu sebenarnya nggak penting banget dan nggak nyambung sama soal ya. Oke, boleh di next, Kak. Oke, ini cara eliminasi opsi jawaban. Prinsipnya, itu eliminasi mana yang paling nggak jelas. Dari A, B, C, D, E, mungkin ya, sampai E, ada yang sampai 4 juga. Pasti ada satu soal yang benar-benar nggak nyambung, teman-teman. Benar-benar nggak nyambung sama apa yang ditanya. Terus yang langkah kedua, itu teman-teman gunakan keyword. Soalnya minta data apa, kita bacanya di bacaan itu datanya apa, dicocokkan pakai keyword. Keyword ini sangat membantu banget buat soal-soal untuk yang informasi parsial atau nanti untuk yang mencocokkan jawaban kayak true false not given. Ini sangat membantu banget. Kemudian kita beralih ke spesifik sama general. Usahakan dan pastikan kalau data yang kita ambil itu jangan terlalu spesifik dan jangan juga terlalu general.
terutama buat tipe-tipe soal kayak kesimpulan, itu kan nggak bisa juga terlalu general. Oke, boleh di next, Kak. Oke, ini ada beberapa tantangan menurut aku dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu waktu. Waktunya terbatas banget, 12 soal 20 menit. Berarti rata-rata satu soal 1 menit, 1,5 menit. Sekitar itu. Kemudian masalah wordy. Banyak paragraf atau teks yang panjang, kemudian juga di sesi akhir, setelah numerik, setelah trigonometri, setelah nanti ada juga teman-teman ngerjain numerik matematika yang susah, fokusnya udah mulai hilang nih biasanya. Terus kerjain bikin ngantuk. Saran aku, sebelum mulai masuk ke pemecahan masalah, teman-teman jangan klik dulu, just take your time, ambil waktunya teman-teman, 1 menit cukup banget buat tarik nafas panjang, take a deep breath, terus nanti fokus lagi. Karena itu benar-benar mempengaruhi setelah kita stres di bagian matematika. Karena ini soal yang terakhir juga. Kemudian yang ketiga itu ada tricky. Opsi pilihan jawaban itu banyak yang menjebak. Mungkin dari keempat opsi A, B, C, D, itu adalah satu opsi yang nggak penting, jadi bisa kita eliminasi. Tapi tiga opsi ini biasanya tricky banget, kata-katanya juga banyak yang menjebak, dia hampir-hampir mirip. Oke, bisa kita lanjut. Oke, teman-teman, kita masuk di latihan ya, biar teman-teman bisa kenal bacaannya, soal-soalnya. Ini paragrafnya pendek banget, kalau yang di sini. Oke, ini ada satu soal. Acara peringatan kemerdekaan dirayakan dengan beragam festival. Namun, banyak pengunjung tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan selesai. Simpulan dari paragraf tersebut adalah bla 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 bla. Yang mana nih, teman-teman? A, B, C, D. Udah nih, Kak Rafael, Kak Rima, banyak nih. Oke, boleh deh ya, aku minta satu teman-teman ya, jadi volunteer. Oke, Kak Rafael, boleh open mic? Bisa open mic mungkin? Halo, sore Halo, Kak. Kak. Iya, sore. Kenapa nih, Kak? Jawabannya bisa D. Kalau menurut saya itu kayak mencakup semuanya sih Kak. Sebenarnya bingung juga sama yang B, kayak hampir-hampir sama gitu. Cuma kayaknya lebih srek yang D gitu. Oke, thank you. Makasih banyak, Kak Rafael. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Kita langsung bahas. Oke, di sini. Acara peringatan kemerdekaan dirayakan dengan beragam festival, namun banyak pengunjung yang tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan selesai. Simpulan dari paragraf tersebut adalah, kita bahas yang A dulu. Acara kemerdekaan dirayakan dengan pagelaran festival. Oke, ini bisa sih masuk, tapi ini terlalu general masuknya. Bukan kesimpulan ya, kalau simpulan kan nggak boleh yang terlalu general. Oke, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan kemerdekaan. Nah, ini memang benar teman-teman, banyak sampah yang tertinggal. Tapi apa nih masalahnya? Apakah dia juga spesifik? Karena apa? Karena perayaan kemerdekaan. Karena apa ya belum kejawab ya, jadi ini tuh general. Yang C, banyak orang yang datang ke lapangan untuk memeriahkan kemerdekaan bersama kerabatnya. Oke, yang ini nggak nyambung sama sekali ya. Bisa kita lihat bahwa dari keempat opsi itu pasti ada satu yang nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung. Ini bersama kerabatnya. Padahal dia nggak dicantumin ya, so ini bener-bener nggak nyambung. Terus yang terakhir, kemeriahan hari kemerdekaan mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, ini udah cocok nih, cocok banget. Kenapa? Karena keywordnya kita ada ya, kemeriahan hari kemerdekaan. Ini memperingatan kemerdekaan, ya. Mengakibatkan lingkungan kotor. Ya, karena apa nanti tadi nih? Kesadaran untuk menjaga lingkungannya tuh
kurang ya, akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan selesai karena banyak sampah yang tertinggal. So ini ada keywordnya cocok, dia juga tidak terlalu general. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, good job teman-teman, udah hampir benar semua ya rata-rata ya. Oke, kita next lagi. Gak apa-apa Kak Novia, nanti belajar lagi. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ya soalnya. Produksi sawah, padi terus menyusut tiap tahunnya, sehingga pemerintah memerlukan impor beras. Saat ini, Bulog mengeklaim memiliki cadangan beras 1,4 juta ton yang cukup untuk kebutuhan 5 bulan ke depan. Operasi pasar oleh Bulog dilakukan untuk mengontrol harga lapangan dengan kisaran yang terjangkau. Namun, harga di kota metro masih tetap tinggi. Alasan utama Bulog melakukan operasi pasar adalah, belum selesai baca soalnya udah banyak yang jawab nih, teman-teman. Oke, aku boleh minta Kak Malihah mungkin? Ya, halo Kak. Halo Malihah, kenapa nih jawabannya bisa C? Di situ sih menurut saya jawabannya udah tersurat ya. Ada di kalimat yang operasi pasar oleh Bulog dilaksanakan untuk mengontrol harga di lapangan dengan kisaran harga yang terjangkau. Berarti di situ artinya adalah untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar. Gitu, Kak. Oke, good job. Oke, thank you Kak. Ya, bener ya teman-teman. Ini udah ada informasi yang spesifik dengan kata kunci atau keyword yang tersurat. Di sini bilang kalau operasi pasar oleh Bulog dilaksanakan untuk mengontrol harga di lapangan dengan kisaran harga yang terjangkau. Alasan utama Bulog melakukan operasi pasar adalah, berarti kita langsung tembak aja, cari aja. A. Memberantas mafia atau cupong. Nggak ada ya kata-kata di sini, ini bisa langsung kita eliminasi. Terus ini menjaga proses distribusi beras tetap sehat. Mungkin bisa, mungkin, tapi keywordnya nggak ada yang cocok nih dari sini. Terus yang C, menjaga stabilitas harga beras di pasar. Oke, ini keywordnya ada. Nih ya, untuk mengontrol harga di lapangan. Kemudian yang D, memastikan kualitas cadangan beras. Oke, kita nggak bicara kualitas ya di sini, berarti jawabannya yang C. Oke, good job teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang ketiga ya. Bilang ya kalau kecepatan ya. Oke, ini ada di sini solusi soalnya nih ya. Solusi yang harus dilakukan untuk menyudahi problem ini adalah ini, dewasa ini, dunia e-sport sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Bahkan klub profesional sudah menjamur di mana-mana. Namun, beberapa penyedia e-sport tidak mematuhi kebijakan terbaru dari Kominfo untuk mendaftarkan diri ke PSE yang mengakibatkan pemblokiran. Alasannya, karena mereka sudah terdaftar resmi di Kementerian Keuangan dan rutin memberikan pemasukan ke negara Indonesia melalui pajak. Hal ini ditengarai dapat mematikan beragam profesi terutama streamer. Solusi yang dilakukan untuk menyudahi problem ini adalah, ada yang bisa teman-teman? Oke nih, coba nih Kak Rima. Halo Kak. Ya, Mbak. Oke, kenapa bisa D? Ya, karena solusinya itu ini sih, kan ceritanya kan itu Kominfo kan memblokir karena ekspornya nggak mematuhi kebijakan untuk mendaftarkan diri ke PSE. Ya udah itu. Padahal dari ekspornya sendiri memberikan pemasukan ke negara melalui pajak itu kan. Kayak gitu, Mbak. Oke, terima kasih Kak Rima. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Solusinya yang pertama, kalau teman-teman pilih opsi ini, memviralkan tagar blokir Kominfo sebagai bentuk protes. Oke, ini nggak menyelesaikan ya, karena kan tetap diblokir. Nanti kalau tetap protes, tetap aja diblokir. Oke. Yang B, beralih ke cabang ekspor lain.
kayaknya kurang pas ya yang ini ya, karena kan e-sport ya cabangnya di sini. Cabangnya apa coba? Terus yang C meminta agar Kominfo memberikan pengecualian. Oh ini sama dong ya, sama kayak yang A tetap protes, tapi ini belum menyelesaikan masalahnya. Nah yang D menyuarakan agar provider mendaftar PSE. Ini udah sesuai ya, karena di sini bilang kalau banyak provider yang belum mendaftarkan ke PSE, akibatnya diblokir. Nah, dengan mendaftarkan maka terpecahkanlah masalah tersebut, yaitu dibuka blokirannya. Oke, teman-teman, ini contoh soal yang paragrafnya pendek-pendek ya. Coba kayak di next lagi coba. Oke, nggak ada. Cuma yang D. Iya, benar Karima. Dari semua itu yang tersurat cuma yang D. Oke, kalau itu informasi yang tersurat ya. Oke, aku izin share screen. Aku masih ada beberapa soal yang paragrafnya cukup challenging sebenarnya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Wait, bentar. Oh, ini cuma satu screen ya yang kelihatan. Udah kelihatan? Cuma satu screen ya, tapi Iya, soalnya aja ya. kelihatan. Baru soalnya ya. Bentar ya. Wait, sebentar. Atau share screen-nya Oh, ya. Oke. Ini udah dua ya. atau share screen-nya yang Udah dua Windows. sih. Udah Udah. dua kan ya? Udah. Oke. Oke, oke. Oke, kalau udah dua, nah, ini ada bacaannya di sebelah kiri dan soalnya di sebelah kanannya, teman-teman. Kita mengerjakan soal nomor 1 dulu ya. Ini ada bacaannya. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Bentar, Kelihatan sih, tapi mungkin harus di ini ya, kecilin belum lagi ya. ya, biar satu screen bisa. Apakah kelihatan dengan kecil-kecil seperti ini? Oke, udah kelihatan sih, Kak, tapi mungkin nanti setelah beberapa waktu mungkin harus di scroll ke bawah biar baca yang bawah. Biar Oh, baca oke. sampai beres. Oke, terima kasih Kak Deren. Oke, teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Prediksi yang paling tepat berdasarkan paparan data dalam beberapa hari ke depan adalah bla 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 bla. Oke, bentar. Kita harus lihat datanya. Aku kasih lihat datanya. Oke. Teman-teman bisa menjawab. Aku kasih waktu 1 menit ya, sampai 3:47. Nomor 1 dulu aja. Gimana teman-teman? Sudah menemukan jawabannya? Oke, Kak Rafael nih yang D. Oke, coba nih. Halo Kak. Kak Rafael lagi nih. Kak Rafael mungkin bisa open mic.
Atau ada teman-teman yang lain mungkin? Kenapa jawabannya bisa D nih, Kak? Kak Rima juga D. Kenapa nih, Kak? Kenapa bisa D? Salah satu deh, nggak apa-apa. Ya, datanya lihat di tabel aja sih, Mbak. Kan itu jumlah pengungsi sama luka parah sama meninggal kan semuanya meningkat terus. Terus pas dibaca di paragraf yang di atasnya itu, ya ada permasalahannya kan. Terus ending-endingnya kan itu, kenapa menambah kan karena tim SAR kan terus melakukan pencarian korban. Jadi mungkin itu penyebabnya. Soalnya kalau mamanya apa yang A, B, C sama itu kayak enggak ada di teks gitu loh. Oke, terima kasih, Kak Rima. Oke, kita langsung ke soalnya ya, teman-teman. Prediksi yang paling tepat dalam paparan hari ke depan adalah, oke, karena kita di sini lihat paparan data. Berarti kita harus merujuk ke datanya. Kita baca sebelah sini, di atas dia masih nggak jelasin tentang data ya. Salah satu data yang ada yaitu yang pada tabelnya ini. Berarti kita langsung ke tabelnya. Dari paparan data. Beberapa hari ke depan adalah, nah di sini sudah jelas ya, dari tanggal 29, 30, 1 sampai 2, bahwa jumlahnya terus meningkat pengungsinya. Kemudian juga jumlah korban yang luka parah juga meningkat. Kemudian yang meninggal juga meningkat. Nah, teman-teman screening di paragraf ketiga, kalau teman-teman bisa baca cepat, nah di sini bilang nih di akhir, kalau sementara itu pencarian SAR terus dilakukan untuk mencari korban yang hilang. Ini adalah salah satu keywordnya. Berarti ada banyak korban yang hilang ya. Kemudian berikut adalah data jumlah korban. Nah, berarti kita bisa lihat kalau setiap hari meningkat. Nah, dari sini kita bisa cocokkan sama yang jawabannya. Jumlah pengungsi akan berkurang setelah listrik dan air bersih tersedia. Oke, ini nggak nyambung ya. Ini benar-benar nggak nyambung, bisa kita coret. Jumlah korban luka berat akan bertambah drastis karena pencarian harus ditunda karena cuaca buruk. Oke, emang di sini dia bilang kalau ada cuaca buruk, tapi apakah hanya luka berat aja? Dia tuh general ya, terlalu general. Kemudian yang C, jumlah pengungsi dan korban akan terus bertambah dikarenakan gempa susulan. Oke, ini masuk prediksi tapi belum terjadi ya, belum mungkin terjadi. Ini juga masih terlalu ngawang istilahnya. Oke, yang D, jumlah pengungsi akan terus bertambah karena evakuasi terus dilakukan. Oke, ini boleh kita jadiin opsi. Terus yang E, jumlah kasus meninggal akan berhenti karena semua korban sudah dievakuasi. Nah, ini masih aneh ya, karena kan masih ada mencari korban yang hilang di bacaan. Berarti ini juga bukan. Oke, so jawabannya yang D. Ya. Oke, kita lanjut ya. Soal kedua. Pernyataan manakah di bawah ini yang benar mengenai hubungan data yang dipaparkan dari bacaan? Kita masih bicara soal data. Iya, gimana? Yes, ya. Boleh teman-teman nanti raise hand atau langsung chat aja.
C yang D lagi. Kenapa nih Kak Rafael bisa yang D lagi? Atau ada teman-teman yang lain? Kalian terasa benar Kak? Wah, instingnya bagus nih berarti nih kalau ngerjain soal nih. Lakinya berarti lumayan gede nih Kak Rafael ini. Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Pernyataan manakah yang mengenai hubungan data yang dipaparkan dari bacaan? Lonjakan jumlah pengungsi dan korban di hari keempat kemungkinan diakibatkan penundaan evakuasi akibat cuaca buruk. Dimungkinkan ya, berarti belum pasti juga. Terus di bacaan, apakah ada tentang penundaan di hari keempat? Ini kita baca sekilas ya. Ya, ini malah bicara tentang Ring of Fire ya. Terus ini tentang berita gempanya. Kemudian paragraf ketiga tentang kebutuhan ya. Jadi dia di sini tidak ada menjelaskan tentang akibat cuaca buruk. So yang ini bukan. Bisa kita coret. Lonjakan jumlah pengungsi korban di tanggal 1 akibat gempa susulan yang memakan banyak korban sehari sebelumnya. Ini tanggal 1 sehari sebelumnya. Ini juga nggak ada di bacaan ya teman-teman. Di sini pada tanggal 28 September melintasi kota Matil 10 km dan sejak saat itu sedikitnya 500 gempa susulan. Nah, dia nggak menjelaskan 500 gempa susulannya itu kan apakah terjadi di tanggal 30 atau tanggal 29-nya. Berarti yang ini masih terlalu general. Ini juga bukan. Oke. Terus yang C, pengungsi di tanggal 30 sempat tertunda karena tidak ada bensin untuk transportasi para pengungsi. Memang nggak ada bensin ya, di sini bilang hanya tempat-tempat tertentu seperti rumah sakit dan SPBU mendapatkan suplai listrik. Tapi dia tidak menjelaskan bahwa pengungsian ini tertunda, jadi ini nggak ada informasinya. Oke, kita coba yang E. Jumlah pengungsi dan korban luka berat bertambah di hari kedua adalah korban dari penjarahan. Jadi dia nggak bilang ada penjarahan ya. Sini berarti ini juga kan akibat gempa. Dari tanggal 2 Oktober adalah rekapan final dari semua korban gempa tanggal 28 September 2012 di kota Matil. Benar ya, tanggal 2 ini sebelumnya kan hasil dari penambahan dari tanggal 29, 30 sampai tanggal 1. Berarti tiap hari kemungkinan jumlahnya tambah sekitar 2000 orang. So, yang ini yang benar. Oke, yang D. Kayaknya yang buat soal suka sama jawaban yang D. Oke, di sini kita lanjut ke soal nomor 3. Apa penyebab utama dari rusaknya bangunan dan kendaraan di Kota Matil pada tanggal 28 September 2017 ya, 2017. Oke, teman-teman bisa menjawab dulu. Oke, Kak Rafael nih udah jawab A. Yang lain, teman-teman yang lain?
Oke, Kak Rima nih, boleh nih gantian nih Kak Rima sekarang. Gimana Kak? Kenapa jawabannya bisa A? Deduktif. Paragraf deduktif. Karena dari gempa 7,4 terus menyebabkan 500 gempa susulan. Kan sebenarnya nggak ketemu yang kendaraan sih Mbak, tapi cuma nemunya yang apa sih? Ya bangunan ini sih, kendaraan dari tadi dibaca sampai akhir kok nggak ada kendaraan deh. Oke. Oke, makasih banyak Kak Rima. Oke, sebenarnya kendaraannya ada di paragraf kedua ya. Ini dia masuknya ke Infrastruktur gitu. parafase dari infrastruktur. Oke, kita bahas ya. Apa penyebab utama dari rusaknya bangunan dan kendaraan di Kota Matil pada tanggal 28 September? Yang A, gempa besar yang berasal dari patahan karang menyebabkan serangkaian peristiwa lanjutan lainnya. Kita baca dulu sini. Pada tanggal 28 September, gempa 7,4 skala Richter berlangsung saat patahan karang yang melintasi Kota Matil bergeser sekitar 10 km di bawah permukaan tanah. Ini udah jelas ya teman-teman. Kita bisa dapat kalimat utama di kalimat pertama. Sejak saat itu ada sedikitnya 500 gempa susulan di Matil. Kemudian ini wilayah negara Guardia sangat berpotensi gempa bumi. Terus dia jelasin juga, selain itu, posisi negara Guardia terletak di cincin api Pasifik atau Ring of Fire, wilayah menyebabkan mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Tidak lama setelah gempa, terjadi gelombang tsunami, menerjang sebagian ujung Teluk Matil, kawasan yang paling banyak dihuni oleh penduduk kota Matil. Oke, nah berarti kita bisa langsung ketemu ya, yang A. Awalnya gempa, terus ada peristiwa besar lainnya, itu tsunami. Oke, udah selesai nih. Satu lagi untuk bacaan ini. Berdasarkan hasil bacaan, bantuan apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah? Oke, Kak Rapel udah langsung ketemu aja nih. Kenapa Kak jawabannya A? Mungkin ada teman-teman yang berbeda atau ada yang lain? Jadi kalimat pertama, paragraf ketiga. Oke, teman-teman yang lain mungkin adakah yang berbeda atau sama semua nih idem jawabannya? Kalimat kedua ya. Oke, kita bahas ya, teman-teman. Berdasarkan hasil bacaan, bantuan apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah? Berarti kata kuncinya adalah bantuan ya, yang diprioritaskan oleh pemerintah. Oke, kita balik ke bacaan. Kita cari bantuan. Oke, di sini paragraf kedua masih belum ya. Ini membahas tentang gempa dan tsunami. Kemudian di paragraf ketiga ada kata kunci yaitu bantuan. Ya, kita baca dari sini berarti. Bantuan dikerahkan dari hari pertama dan evakuasi segera dilakukan oleh tim SAR. Tetapi bantuan seperti sembako dan logistik nyatanya belum tercukupi. Oke, di sini ada belum tercukupi ya.
Sehari sebelumnya, diperparah lagi nih bacaannya, dilaporkan terjadi penjarahan oleh sejumlah warga yang mengambil berbagai kebutuhan dari toko-toko yang tutup. Kendati pemerintah menyebut bahwa situasi darurat membuat tindakan itu tidak bisa dikategorikan sebagai penjarahan. Pemadaman listrik dan kekurangan air bersih juga menjadi masalah. Ya, ada masalah lain, yaitu pemadaman listrik dan air bersih. Di hari ketiga setelah bencana, hanya tempat-tempat tertentu seperti rumah sakit, SPBU yang mendapatkan suplai listrik. Generator ada, tapi tidak ada bensin, ujar seorang korban. Cuaca yang buruk juga sempat menghambat evakuasi oleh tim SAR. Selain itu, pemakaman massal juga perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit dan alasan agama. Presiden menyebutkan bahwa dalam seminggu ia menargetkan bahwa jaringan listrik, telekomunikasi, dan bandara akan lekas pulih kembali. Nah, di sini kita lihat bahwa diprioritaskan, yaitu yang paling pertama A atau D, yang kalau di sini kita lihat ya teman-teman, karena dia sembako dan logistik nyatanya belum tercukupi. Terus diperparah lagi kalau ada penjarahan. Nah, kalau pemadaman listrik dan kekurangan air bersih sini masalah. Tapi setelah hari ketiga, ternyata udah ada listrik di beberapa tempat seperti SPBU sama rumah sakit. Berarti ini belum ya, udah ditangani, belum prioritas. Kemudian yang ini bantuan internasional berupa teknologi pencarian korban. Oke, ini nggak nyambung sama sekali, nggak dipakai, jadi kita bisa eliminasi aja yang C. Pemakaman massal untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, nah, pemakaman massal juga perlu segera dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit dan alasan agama. Presiden menyebut bahwa dalam seminggu ia menargetkan bla 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 ya. Ini kan harus segera ya, perlu segera dilakukan untuk menghindari dan alasan agama. Jadi dia bantuan itu yang diberikan oleh pemerintah. Kalau pemakaman massal kan yang dilakukan ya, berarti ini juga bukan. Ini persediaan air bersih tadi sudah ditangani masuknya di ini SPBU dan rumah sakit. So yang benar adalah yang A. Karena dia bahan pokok, dia belum tercukupi, terus ditambah penjarahan. Jadi prioritas pertama yang dijelaskan juga di sini di bahan pokok atau sembako dan logistik. Oke, sampai sini teman-teman, apakah sudah lelah? Oke, aku ada beberapa soal lagi. Nanti buat Q&A-nya, atau teman-teman, belum. Oke, masih pada semangat ya teman-teman. Oke, so ini ada bacaan yang kedua. Semangat ya Mas Ian. Yang ujiannya dapat tanggal 18, ada? Gak apa-apa teman-teman, mau dapat tanggal 18, 19 maupun 20, tetap semangat, karena aku juga waktu itu hari pertama, dan bagi sedikit ya selingan ya, waktu itu aku kena tipes teman-teman. Jadi pas ujian tuh sambil nunjukin tisu ke pengawasnya kalau aku pilek banget. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima ya. Tapi agak riuh. Kita enakin bacanya. Oke. Semangat ya teman-teman buat yang hari pertama, semoga dimudahkan. Malah cepat selesai. Habis itu bobo. Siapin untuk wawancaranya. Oke, yang soal nomor 5 ya. Kita ke teks selanjutnya. Oke. Prediksi yang paling tepat bagi prestasi tim bulu tangkis negara C di tahun depan adalah gimana nih? Oke, teman-teman, lihat bacaannya dulu, nanti baru aku geser.
Atau bentar, ininya aku pindah ke atas sini. Oke, nah bacaannya di sini. Oke, bacaannya di sini, tabelnya di sini. Untuk soal nomor 5, teman-teman bisa kerjakan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke. Jadi dia kata file yang E ini. Teman-teman yang lain mungkin ada yang sama atau berbeda. Oke, kita bahas ya. Prediksi yang paling tepat bagi prestasi tim bulu tangkis negara C di tahun depan adalah bla bla bla. Ini 2016, 2017, 18, 19. Ini grafiknya ada yang naik, ada yang turun ya. Terus 2019 naik. Nah, 2020 turun dua-duanya, baik yang gelar juara maupun yang turnamen. Oke, K5 C, K8 E. Oke, kita baca paragrafnya sekarang. Sejak dulu, bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat negara C. Hal ini tidak lepas dari fakta yang tim nasional bulu tangkis negara C senantiasa mencetak berbagai prestasi, baik di kancah regional maupun internasional. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka menempati 10 besar peringkat dunia di cabang tunggal putra, ganda putri, dan ganda campuran. Akan tetapi, prestasi mereka saat ini terancam turun. Pandemi COVID-19 yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia membuat seluruh kompetensi olahraga tingkat nasional hingga internasional menunda turnamen mereka hingga tahun depan. Tim nasional bulu tangkis negara C tidak luput dari dampak tersebut. Ya, hampir setahun penuh tim nasional tidak mengikuti kompetisi apapun. Semangat dan kestabilan mental para atlet untuk berlatih menurun akibat adanya kebijakan karantina yang membatasi ruang gerak mereka. Meski begitu, Etna, Ketua Perhimpunan Bulu Tangkis Negara C, CBV, dari jajarannya terus mencari solusi agar kegiatan di PP CBV dapat terus berjalan, terutama tata kelola pelatihan dan kompetisi PP CBV. Untuk mengatur pelatihan universitas
Olimpiade andalan negara C, PPCBF juga berharap atletnya punya kesempatan mendapatkan vaksin agar bisa leluasa bertanding di luar negeri. Untuk hal ini, masih melakukan pembahasan dengan Kementerian Kesehatan selaku regulator pengendalian vaksin. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi menyatakan jika mereka fokus dan menjaga karakter atlet dalam pelatihan di masa pandemi, ia berharap dapat mengubah mindset para atlet junior dengan banyak kompetisi tingkat junior serta latih tanding dengan atlet senior. Grafik di bawah ini menunjukkan data prestasi yang diikuti tim bulu tangkis. Dari sini kita banyak tersiratnya ya. Yang A dulu, prestasi negara C dipastikan akan meningkat dengan pelatihan yang lebih efektif dan memadai. Dipastikan, kata-kata dipastikan kan belum pasti ya, karena kan prediksi. Jadi ini masih belum. Oke. Ini juga tidak ada di bacaan. Tim negara C belum mampu meraih juara sebanyak jumlah kemenangan pada tahun 2020. Ini juga terlalu general dan namanya prediksi kita belum tahu juga ya. Dan ini masih bersifat too general. Jadi ini juga kita eliminasi. Yang C, prestasi negara C cenderung akan menurun karena pandemik belum juga selesai hingga saat ini. Ini lebih ke cenderung menurun karena belum selesai hingga saat ini. Padahal yang kita prediksikan adalah di tahun depan. Kata kunci ya. Ini masih belum juga. Oke, tinggal yang D sama yang E. Pemberian vaksin bagi para atlet nasional dapat meningkatkan peluang prestasi mereka di tahun berikutnya. Kemudian yang E, strategi CBV untuk meningkatkan frekuensi kompetisi dan latihan sama akan meningkatkan prestasi di tahun selanjutnya. Pemberian vaksin atlet dapat meningkatkan peluang prestasi ini belum ya. Pemberian vaksin kan tidak bisa meningkatkan prestasi, dia hanya tadi ya agar bisa leluasa bertanding aja, belum tentu menang ya, agar bisa masuk. Jadi vaksin ini belum. So jawabannya yang E, strategi CBF untuk meningkatkan frekuensi kompetisi dan latih tanding sesama atlet akan meningkatkan prestasi di tahun selanjutnya. Bisa jadi karena dia bilang ya, dia berharap dapat mengubah mindset para atlet junior dengan memperbanyak kompetensi tingkat junior serta latih tanding dengan atlet senior. Ya. Oke. Berarti jawabannya yang E. Oke, adakah yang bingung teman-teman sampai sini? Oke, bisa kita lanjut ya. Ini grafiknya bentar, aku pindah dulu. Biar gampang. Oke. Nah, dia bilang grafik ya. Berdasarkan grafik dan diagram di atas, kesimpulan yang paling tepat di bawah ini adalah kesimpulannya.
Not sure berarti. Oke. Kita bahas ya. Grafiknya mungkin ada yang lain teman-teman. Oke, Kak Rima D, Kak Maliha juga D. Oke. Berdasarkan grafik dan diagram, maka kesimpulan yang paling tepat di bawah ini adalah, oke, kita lihat ya, prestasi negara C stagnan sebelum adanya COVID-19 pada tahun 2020. Oke, Kak Helmi C nih. Beda sendiri ya. Nah, ini nggak stagnan ya teman-teman, ada kenaikan di sini. Gelar juaranya naik. Kemudian di tahun 2018 malah gelar juaranya paling banyak dibandingkan turnamen yang diikuti. Oke, berarti ini oke, terus yang ini frekuensi kekalahan tim bulu tangkis negara C pada tahun 2019 lebih kecil daripada 2016. 2019 ini 25, lombanya 31, kemungkinan ini berarti sekitar 6. Kemudian 2016 dia lombanya 18, menangnya 14, berarti enggak juga ya. Masih besar yang 2019. Oke. Yang C. Tim bulu tangkis negara C mengalami kenaikan prestasi lebih dari 50% sepanjang tahun 2017 sampai 2019. Ini lombanya naik, sampai sini naik, kemudian ini stagnan ya. Naiknya yang awalnya dari 18 sampai ke 25 ya. 18 sama 25. Lebih dari 50%, enggak 100% tapi 50%. Ini bisa jadi. Kemudian, tim bulu tangkis negara C lebih sukses pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2019. Ini bisa jadi karena dia kompetisinya menang banyak juga, tetapi yang 2019 dia turnamennya lebih banyak tapi gelar juaranya lebih sedikit. Jika tidak ada pandemi, dapat dipastikan tim bulu tangkis negara C dapat mencetak lebih banyak kemenangan dibandingkan tahun 2019. Oke, ini nggak ada hubungannya ya, jadi bisa kita eliminasi. Nah, antara dua ini, apakah ini naik lebih dari 50%? Sepanjang tahun 2017 sampai 2019, naiknya hanya 1 kali di sini saja. Sementara ini 2018-2019 dia stagnan ya. Berarti yang jawabannya. Karena turnamennya lebih sedikit diikuti, tapi gelar juaranya lebih banyak. Oke, teman-teman. Selesai ini soal terakhir sih sebenarnya. Tadi udah belajar 3 soal, tambah 6 soal, udah 9 soal. Nanti mungkin aku share juga materinya. Ada beberapa soal. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Ya, aku stop share dulu. Di luar materi bakat skolastik mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Oke, Kak Rafael. Oke, gimana Kak? Boleh? Kak, izin bertanya Kak. Saya kan juga Leiden University itu salah satu tujuan saya waktu kemarin mendaftar di LPDP. Nah, tapi waktu saya mau daftar ke Leidennya, itu saya kan melalui Sun Education mau pakai agent gitu. Nah, mereka sebenarnya bisa, cuma katanya kalau di Leiden itu mereka ada kayak semacam perpanjangan tangannya gitu di Indonesia. Jadi apply-nya lewat situ dan itu bayarnya 6,5 juta untuk pendaftarannya aja. Nah, kan saya jadi bimbang ya mau lanjut atau enggak. Nah, saya mau tanya kalau dari Kak Tika sendiri kemarin apply Leiden-nya seperti apa ya, Kak?
Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Oke, aku jawab dulu ya. Habis itu gantian ke Kak Sari. Aku apply by myself, aku apply sendiri ke kampus. Itu memang benar teman-teman, di Leiden itu nggak gratis, nggak seperti di Wageningen. Kalau teman-teman tahu, dan ada tujuan kampus juga di sana, di Wageningen itu gratis 100%, sedangkan di Leiden itu bayar. Tapi nominalnya nggak sampai 6,5 juta, Kak. Itu cuma sekitar $100 buat daftar di USIS-nya. Jadi sekitar, nah makin ini gratis kan. Kebanyakan orang di Belanda atau tujuan studinya ke Belanda pasti daftar Wageningen dulu baru daftar Leiden. Tapi karena jurusanku nggak ada di Wageningen, jadinya aku harus membayar dulu di Leiden. Dan untungnya waktu itu udah keterima LPDP baru daftar sih. Nah, jadi awalnya buka USIS dulu, daftar dulu di portal student portalnya Univnya di Belanda. Itu ada namanya kalau nggak salah, aduh aku lupa lagi, blablabla.nl. Nanti aku kasih ke Novia karena aku lupa, udah lama banget. Iya, pakai StudiLink dulu. Pakai StudiLink dulu, baru nanti apa namanya? Masuk ke USIS. Nah, biasanya di USIS ini, di StudiLink kita nggak bayar, tapi di USIS nanti ketika mau submit itu kita bayar. Kita buka aja Kak StudiLink lagi USIS, itu portalnya pendaftarannya Leiden, terus nanti kakak ngelengkapin semuanya, baru ketika mau submit, itu akan ditagih sebesar $100. 100 euro. Sekitar 1,6 waktu itu, 1,5 lah aku sekitar segitu. Jadi nggak sampai 6,5 juta, mahal banget 6,5 juta. Aku kaget. Ya, kalau ada agent yang minta bayaran segitu berarti ya namanya juga agent ya, dia kan juga bisnis, provide bisnis, so mungkin itu bagian dari bisnisnya. Ini aku juga lemes kalau disuruh bayar segitu, mending aku ganti kampus yang lain. Gitu, semoga membantu ya Kak Rafael. Terus ini ada Kak Sari nih, boleh? Halo Kak. Halo Kak, izin off cam. Oke. Kak, ini mau nanya, kalau pas TBS itu, kan saya cenderung kalau ngerjain soal mulutnya kayak sambil komat kamit gitu tuh nggak apa-apa Kak? Udah gitu aja. Kasih Kak. Oke, tadi kalau ngerjain soal gimana Kak? Sorry. Kalau ngerjain soal mulutnya komat kamit gitu Kak. Oh. Gitu, itu bermasalah nggak ya? Kalau setahu aku sih nggak apa-apa, asalkan nggak ada suara. Terus diusahakan jangan terlalu lihat kamera. Jadi aku juga kayak gitu orangnya, tipe kayak gitu. Jadi aku kalau ngerjain kayak gini nih. Misalkan ini kamera ya, kamera pengawas gini ya. Ini terus bisa kayak gini. Aduh ini apa ya? Gitu. Oh ini kayak gini. Tapi diusahakan apa sih namanya? Ada kita tuh kayak nggak lagi berkomunikasi dua arah kayak gitu Kak. Jadi pengawasnya juga nggak negur gitu. Takutnya kalau nanti kalau kayak komunikasi dua arah, oh jawabannya ini nih, oh iya iya nanti dikiranya ada orang lain di Oh ruangan, iya. makanya nggak boleh. Nanti Oh, dia iya. malah nanti kena tegur biasanya kayak gitu. Tahun lalu tuh aku sambil karena sakit juga ya, jadi sambil ngeliatin tisu kayak gini nih, misalkan kertas coret-coretan udah aku liatin dulu kan gini, terus aku sambil ngeliatin tisu kayak gini, aku sambil liatin tisu kayak gini, terus habis itu aku gini-gini kayak gitu, terus habis itu aku ngerjain lagi kayak gitu. Itu masih aman sih, itu masih aman. Oh iya, makasih Kak. Oke, sama-sama Kak Sari. Oke, ini ada pertanyaan dari Karima juga. Cara tembus LPDP sekalian bayar pakai CC yang ada visa gimana ya Kak? Nah, ini adalah salah satu kendala saya ketika mendaftar sekolah kemarin. Pakai kartu kredit juga, pakai visa, tapi di visanya itu nggak ada keterangan. Nah, sementara LPDP, teman-teman kalau udah jadi dia, itu nanti ada buku panduan keuangan namanya. Itu khusus buat wardi, biar tambah semangat nih seleksinya besok. Itu di situ ada cara-cara apa namanya
bagaimana cara mereimburse pakai kartu kredit. Nah, itu harus ada 2 invoice, teman-teman. Invoice dari kampus sama invoice dari bank kita. Jadi usahakan transaksi itu semua tercatat di m-banking maupun ada invoice-nya secara langsung kalau ada. Syukur-syukur itu ada kayak gitu. Nanti teman-teman buka beasiswa, sudah ada caranya. Kemudian nanti bakal diproses sama LPDP, kita tinggal upload aja. Terus habis itu udah deh diganti uangnya. Gitu, biar semangat jadi Uperdi. Amin, Uperdi semua ya di sini ya. Gitu, Kak Rima. Jadi yang penting ada catatan invoice di m-banking maupun invoice dari bank, sama nanti ada invoice dari universitas. Nanti pasti bisa diproses. Rupiah di komputernya tuh gimana? Oh, nah nanti kalau, iya benar, kalau aku kan pakainya Mandiri ya. Kebetulan juga waktu itu sempat daftar sekolah juga ke Leiden dan kemarin bayar visa juga pakai transfer, tapi transfernya yang valuta asing. Nah, nanti teman-teman bisa milih mau diganti dalam bentuk rupiah ataupun mau diganti dalam bentuk mata uang yang lain sesuai negara asalnya teman-teman. Di situ nanti ada pilihannya di beasiswa teman-teman. Kuncinya cuma satu sekarang, lulus TBS dulu, terus habis itu lulus interview. Nah, udah. Nanti teman-teman akan ada drama-drama berikutnya yang menyusul. Akan ada cerita-cerita yang lain yang harus diurus. Cari rumah, buat student visa, kemudian juga PK, siapin keberangkatan. Dan semoga teman-teman semua di sini jadi OD semua tahun ini ya, nyusul. Amin. Jadi Mbak pakai BRI, walaupun dia ada Mastercard, ada logonya Mastercard Visa itu bisa? Bisa Kak, bisa banget. Aku pakai Mandiri Visa, bisa banget. Tahun lalu aku daftar Groningen, pakai Mastercard BRI juga bisa. Selama itu dia ada nomor CFF-nya, CCMC itu di belakang kartu, dia bisa ngelakuin transaksi ke luar negeri. Yang nggak bisa itu GPN setahu aku, rekening dalam negeri. Kita nabung rupiah dulu apa di apa sih itu namanya, exchange ya, uangnya ke dolar, ke itulah mata uang asing, valuta. Kalau dari sini, itu nanti skema keuangan ada sendiri sih dari LPDP, nanti teman-teman bisa milih. Kalau udah jadi ORD, teman-teman mau dalam bentuk 100% mata uang ketika sudah sampai di negara asal, atau nanti skemanya 50-50. Untuk dana kedatangan ya, untuk dana pertama kali turun, itu teman-teman mau di 50-50 itu 50% rupiah, 50% mata uang negara tujuan, atau nanti mau 100% dalam bentuk rupiah. Gitu. Nanti ada skema pilihan-pilihannya, tenang teman-teman. Nggak usah risau masalah uang, tenang, karena kita pakai dana abadi yang jumlahnya update terakhir PK kemarin 170 triliun. Jadi teman-teman kemungkinan tidak akan ada masalah dalam keuangan ya. Soalnya masalahnya tuh di kampusnya ya sama kayak Leiden, bayar dulu uang application fee-nya gitu. Yang bikin bingung nih di situ. Kalau saran aku sih Kak, di hold dulu aja daftarnya sampai pengumuman substansi. Soalnya aku kayak gitu. Aku kan LPDP nggak sekali lolos ya teman-teman. Ada 2 kali percobaan. Tahun 2022 aku udah pegang LOA dari Groningen University. Bener-bener LOA aku pegang. Itu bayar juga. At least aku harus mengeluarkan uang untuk tabungan. Uang tabunganku untuk daftar universitas, tapi sayang ya aku nggak lolos di tahap substansi di tahun 2022. Kemudian aku memutuskan di tahun 2023 aku hold dulu nih. Aku nggak bisa ngelakuin defer karena di Groningen juga nggak ada defer. Jadi harus daftar ulang lagi. Kemudian aku nge-hold pendaftaran, terus
Tapi aku tetap cari info kampus. Dalam artian aku tetap konsultasi sama student counselor, aku tetap ngubungi international office mereka, tanya-tanya. Terus juga aku tetap buka kurikulum, update kurikulum terbaru, dan skema-skema penelitian apa yang bisa aku lakuin. Jadi ketika wawancara, aku memang belum diterima, tapi aku udah tahu aku bakal mau ngapain aja gitu di sana. Oh, Gitu, malah Fatma. jadinya nggak usah LOA dulu. Iya, kalau aku nggak LOA dulu. Pertimbangannya karena itu. Iya, karena sayang banget di Groningen juga nggak bisa di defer, jadinya ya aku yang melepaskan Groningen, kemudian dikasih sama Allah rezeki yang lain, dapetnya di Leiden. Yang lebih kota sedikit tempatnya. Oh, ini ada pertanyaan dari KLP. Tes banget dia 3 subjek verbal, kuantitatif, pemecah. Untuk masing-masing dulu, apakah langsung semua bersamaan ya Kak? Oke, terima kasih. Nah, itu satu-satu dulu. Jadi ketika teman-teman buka aplikasinya namanya kalau nggak salah Kemendikbud ya, dia kerjasama sama Kemendikbud. Buka aplikasi itu nanti verbal muncul dulu. Teman-teman di subtes verbal kalau nggak salah dikasih waktu 30 menit ya. Nah itu nanti verbal dulu jalan, teman-teman ngerjain verbal dulu, terus habis itu verbal selesai, klik. Ketika teman-teman ngeklik ke proses selanjutnya, berarti kuantitatif mulai. Nanti pemecahan masalah, terakhir ada tes psikologi namanya. Tes ya semacam tes kepribadian gitu. Itu 45 soal. Nah, kayak gitu tuh habis itu baru nanti teman-teman tahu skornya teman-teman. Saranku di setiap subtes, jeda subtes, karena itu lumayan capek ya buat dari kuantitatif ke pemecahan masalah itu ambil jeda ya at least 30 second, 30 detik buat ambil nafas, ngatur ulang, fokus lagi. Karena salah satu andalanku, aku bisa menjawab pemecahan masalah dengan skor yang paling tinggi. Karena aku tahu soal kuantitatif tuh susah banget. Kadang-kadang juga nggak seperti apa yang kita bayangkan. Makanya aku spare mati-matian di pemecahan masalah kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang suka angka akan lebih bagus lagi kalau teman-teman udah secure tempat teman-teman itu di kuantitatif di masalah numerik. Itu karena dia jawabannya pasti, terus juga bisa lebih kalau beneran dapet itu jawabannya. Jadi kayak gitu. Kalau pemecahan masalah kan masih ada ngawang-ngawang sedikit ya. Tapi teman-teman sih yang harus spare banyak di pemecahan masalah itu bisa fokus kayak gitu Kak. Oke, terus kalau nggak lolos nggak bisa dapet reimburse. Iya bener Kak Rima. Jadi aku merelakan uang pendaftaranku di Groningen University sama 100 euro juga dan nggak di reimburse. Ya begitulah teman-teman, perjuangan beasiswa pasti ada yang dikorbankan dari segi waktu, biaya, juga materi, pasti nggak sedikit. Tapi at the end of the day, kalau teman-teman berhasil bertahan, pasti bakal kebayar semuanya. Lunas dibayar di depan. Dengan perjuangan yang lebih besar lagi, yaitu lulus tepat waktu. Itu sih tantangannya. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi atau mau didiskusikan lagi? Oke, sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman, Kak, ini ada titipan pertanyaan nih dari aku mungkin. Sebenarnya ada nggak sih kendala yang dihadapi ketika Kak Ika kemarin tuh ikut tes bakat skolastik secara online, mungkin kayak ada kendala internet, kendala install software dan lain-lain, dan mungkin ada share tips dan trik untuk menghindari obstacle tersebut sih. Oke, kendala yang pertama itu kita bicara teknis dulu ya. Dari segi internet,
kadang-kadang tuh kita nggak tahu kalau tiba-tiba ada pemadaman listrik di wilayah kita. Itu dari segi teknis. Terus ketika pemadaman listrik, of course internet, wifi di rumah juga ikut mati. Nah, dari situ teman-teman bisa beli paket terpisah nih di HP itu buat apa ya? Coba buat jagain, buat jadi second option ketika nanti ada listrik mati. Itu sih. Sehari sebelumnya beli paketan dulu. At least kan kepakainya 30 hari juga gitu loh. Beli yang 30 hari atau yang 7 hari gitu. Itu nggak masalah. Masih bisa kuat. 3 GB cukup. Terus yang kedua pasti mentally ya, teman-teman. Mentally and physically itu pasti diguncang banget. Apalagi teman-teman yang hari pertama. Belum tahu seperti apa, teman-teman belum ada kabar, terus dapat hari pertama. Tapi teman-teman punya waktu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. LPDP ngasih waktu buat teman-teman ngerjakan di batas itu. So, jangan mepet-mepet, jangan ngerjain jam 1 siang, karena biasanya server error di situ. Saranku, kerjain di jam 10-an. Jam 9, jam 10 is the best timing buat teman-teman ngerjain. Apalagi kalau teman-teman bisa ngerjain dari pagi. Itu bisa curi start. Tapi kenapa aku milih jam 9? Karena biasanya udah ada teman-teman yang selesai ngerjain di grup jam 9, jam 10. Jadi udah bisa ketahuan gimana pola-polanya, atau biasanya ada spill-spill soal sih. Tapi biasa ya, tapi ada juga yang nggak spill gitu. Jadi ya bisa tahu kendalanya macam apa yang udah teman-teman yang lainnya hadapi. So aku mulai ngerjain jam 10. Terus buat mentally, biasanya nggak bisa tidur, kepikiran, overthinking, itu udah pasti. Overthinking itu nggak nyelesain masalah teman-teman. Daripada teman-teman overthinking, mending teman-teman belajar, kerjain soal. Aku tipe orang yang harus belajar sampai mau ujian. Jadi 1 menit ketika ruang ujian masih belum dibuka nih ya, masih ditutup, aku masih belajar. Sampai aku dipanggil masuk ke ruangan ujian, baru aku belajar. Baru aku stop belajar. Jadi daripada overthinking, mending teman-teman lihat ini nih. Biasanya lihat rekaman Zoom, misalkan nanti dibagiin sama kakak kamu Pingbird, atau teman-teman lihat YouTube yang isinya apa sih, bimbel-bimbel anak SMA gitu-gitu. Terus lihat TikTok, lihat live TikTok tuh ada tuh yang bisa belajar menuju tes CPNS. Nah biasanya tuh aku lihat di situ, terus aku ngerjain, ikut live bareng gitu, ngerjain sama-sama. Itu mengurangi overthinking. Terus lagi jaga kesehatan, jangan sampai sakit, karena aku waktu itu H-2 aku tipes, teman-teman, aku dibawa ke rumah sakit. Terus aku bilang sama dokternya, saya mau ujian dok, H-2 gitu. Terus dikasih vitamin yang banyak, jangan sampai sakit, makan yang banyak, apalagi puasa, jangan minum es. Saran aku buka puasanya kalau bisa jangan minum es, karena buat maintenance supaya nggak pilek. Kita mencegah aja daripada nanti hari H kecapean kan ya, malah pas hari H pas sakit itu beneran gak enak banget. Dari aku mungkin physically, mentally, sama teknis itu kita bisa atasin semua itu dengan preparation kita yang lebih siap dari sebelumnya gitu. Oke, Kak, thank you. Ada teman-teman lain mungkin yang mau ada pertanyaan terkait tes konstik atau pertanyaan di luar itu, mungkin terkait Kak Ika, pengalaman akademiknya dan sebagainya juga mungkin boleh ditanyakan sih. Mungkin aku mau bertanya Kak, nih satu, mungkin ada resources untuk tes TPA atau untuk KPH ini nggak sih, mungkin boleh di-share ke teman-teman kita juga, mungkin kalau ada resources atau latihan soal. Oke, ada teman-teman, aku dulu pakai buku ini nih, bentar ya, aku catat dulu. TPA, dia di Play Store ada, karena aku pakai Android ya, nggak pakai iPhone. Di Play Store, buku latihan TPA, warnanya ungu. Tapi nggak tahu sekarang masih ada nggak ya warnanya ungu. Terus nanti juga aku, bentar. Ini terus ada beberapa Google Drive yang aku buat latihan juga. Nanti aku bakal kasih linknya atau sekarang aja ya, bentar ya.
aku ada, tunggu ya. I will copy the link. Dia nggak cuma pemecahan masalah aja, tapi jumlah soalnya memang sedikit-sedikit. Jadi kalau teman-teman ketemu kemarin dengan Kak Akmal, pasti beliau menyarankan kalau nggak salah bimbel Alfaiz. Ya, aku juga belajar dari situ buat numeriknya. Oke, ini drive Google ya, udah aku kasih di chat. Itu buat soal-soal latihannya. Terus biasanya aku lihat live TikTok sambil nge-live bareng, kan banyak tuh teman-temannya di situ. Jadi kita juga terpacu buat belajar. Live TikToknya biasanya tes CPNS, kalau enggak belajar bersama, bimbingan belajar bersama. Oke, nanti sisanya aku teruskan ke Kak Novia, mungkin Kak Novia nanti bisa menyampaikan buat teman-teman di grup gitu, biar lebih semangat lagi belajar ya. Itu Kak kalau dari aku. Oke, clear. Nah, itu teman-teman udah di-share nih sama Kak Tika resources dari untuk latihan soal, dan sebenarnya di grup WhatsApp kita juga ada di pin. Kalau misalnya kakak-kakak semua di sini tuh mau latihan soal juga ada, udah di-share Kak Novi di grup juga sih, sekadar info. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain kah, atau mumpung ada speakers kita di sini, kita bisa tanya-tanya sih. Aku boleh nanya, Tik? Boleh. Mau nanya dulu, Tika ada list nggak yang mau disiapin sebelum skolastik gitu? Kan kalau maksud aku kalau semisal interview itu kan aku juga ngobrol sama Tika ya dulu ya, kayak kalau mau interview itu pakai baju yang kayak ngebuat kita confident juga misalnya kan. Tapi itu kan kalau kadang ya baju yang ngebuat kita confidence dan kita nyaman gitu kan. Nah kalau yang skolastik kan nggak harus yang terlihat. Kalau interview kan we try to create an image gitu kan. Tapi kalau yang ini kan kayak we try to be very comfortable with. Itu sesimpel as dalam dressing gitu ya misal. Kalau selain itu atau mungkin ada list nggak sih kalau TK sebelum skolastik tuh gimana gitu? Apakah booking tempat ataukah gimana gitu? Ya. Kebetulan aku sendiri Kak, kalau aku itu kan ngerjain semua di rumah ya. Selagi rumah itu adalah tempat nyamanku. Jadi aku kalau bisa di rumah, aku akan lakuin itu semua di rumah. Aku nggak bakal keluar karena menurutku buat ke tempat baru itu menyesuaikan lagi. Belum nanti aku nggak tahu colokannya di mana, atau mungkin ketika aku datang co-working space-nya lagi penuh. So aku prepare ketika bisa dilakukan di rumah, aku lakukan di rumah. Nah, untuk listnya sih yang pasti bangun pagi before subuh, sebelum subuh itu aku pasti bangun. Di situ aku manfaatin belajar sedikit karena kita tahu kalau ada yang pernah bilang ya, kalau waktu-waktu otak encer itu katanya sebelum subuh itu fungsi organ lagi naik-naiknya. Jadi otomatis aku bakal tidur lebih sore, jam 10, jam 9 aku usahain, malam-malam jam 11 kalau nggak bisa tidur. Terus jam before subuh itu berarti sekitar jam 4, setengah 5 aku bangun, belajar. At least aku ada ngerjain 3 materi itu, 3 subtopik itu. Biasanya aku kasih waktu 5. Jadi 5 menit ngerjain dapat berapa, 5 menit ngerjain dapat berapa, 5 menit ngerjain dapat berapa. Sedapatnya aku. Atau aku biasanya punya strategi lain, yaitu kerjain apa yang bisa kamu kuasai. Aku nggak jago numerik, jadi aku mengerjakan verbal sama pemecahan masalah jauh lebih banyak. Karena apa? Biar secure bahwa aku bisa dapetin numerik gak apa-apa deh jatuh.
terserah numerik jatuh nggak apa-apa, cuma bener separuhnya aja nggak apa-apa. Tapi at least aku 2 tipe soal yang lainnya, aku bener 75%. Kayak gitu. Dan ketika aku ngelakuin itu, nilaiku yang paling besar tuh teman-teman sebenarnya di pemecahan masalah. Tiap aku tes, tanpa aku sadari, aku selalu bener di pemecahan masalah yang paling banyak. Salahnya paling sedikit. Terus ketika itu terus ya bangun, belajar, ibadah pagi, kemudian pasti mandi ya. Teman-teman sebenarnya nggak mandi juga nggak apa-apa. Aku tes terakhir itu nggak mandi karena aku sakit, jadi aku cuma cuci muka aja biar melek, terus pakai skincare at least karena biar well prepare ya, karena biar nggak ngantuk, itu aja sih. Pakai skincare kan, pakai sunscreen biar nggak ngantuk, cuci muka, gosok gigi, terus siapkan 1 kertas buram, itu udah pasti. Di sebelah meja aku kosong, nggak ada apa-apa, cuma 1 kertas buram sama tisu. Karena aku waktu itu pilek, jadi siapin kertasnya tuh sebelum ujian. Udah kayak gitu, masih ada beberapa waktu dipakai lihat grup sebentar. Biasanya lihat chat-chat orang yang udah ada kendala atau enggak. Ketika nggak ada kendala, aku baru ngerjain. Kayak gitu. Jadi, ya buat tips-tipsnya sih kayaknya sesimpel teman-teman nyaman aja sih. Karena kan tes bakat skolastik ya, yang paling diperhatikan ya kenyamanannya teman-teman. Beda sama interview yang mau nyaman nggak nyaman, kita harus selaluin itu. Tapi kalau tes bakat skolastik, usahakan teman-teman nyaman. So sorry. Batuk. Itu kalau di rumah biasanya gimana, Tik? Kalau misal tiba-tiba grandma-nya ngetok-ketok pintu atau gimana? Itu inform dulu ya berarti ke keluarga ya? Iya, inform dulu ke keluarga, Kak. Kan kebetulan keluarga aku kerja semua ya. Bapak Ibu kerja, jadi jam 8, jam 7 itu rumah udah kosong, udah sepi. Adik aku kebetulan lagi sekolah, jadi dia sekolah, berangkat ke kampus, ya just me di rumah. Nah, kalau teman-teman, saran aku kalau teman-teman di lingkungan kerja, cari tempat di kantor yang sepi, yang ketika jam teman-teman ngerjain tuh nggak ada orang lalu lalang, kayak gitu. Ya benar, perlu diungsikan dulu keluarganya. Ya benar, kebetulan aku kan tinggal di perumahan ya, jadi sosialisasinya agak nggak terlalu yang gimana-gimana banget, nggak ada yang ngetok-ngetok juga, jadi masih aman. Nah, buat teman-teman yang di kerjaan, aku dulu dapet tips dari senior juga, cari tempat yang sepi, yang ketika teman-teman kerjaannya kerja nggak lewat situ, kayak gitu. Biasanya ada satu space tuh di kantor yang jarang orang lewat, nah teman-teman kerjainnya di situ, kayak gitu. Thank you, Kak Tika. Sebenarnya aku raise this question because ini ya, teman-teman kan udah berusaha sangat keras gitu ya, belajar, nyiapin semua dengan 2 minggu ya, paling nggak 2 minggu itu. You've tried your best gitu. Nah, sayang banget kalau semisal nggak diimbangi dengan preparation yang maksudnya strategi dan preparation gitu. Karena mungkin kelihatannya simple kayak nyiapin internet backup atau tiba-tiba ada tetangga yang ngetuk gitu kan, pura-pura nggak ada atau gimana nggak tahu. Ya, jadi kayak cuman we try to raise this question because it's also matter sih menurut aku. Itu aja sih. Udah Kak Darren dari aku. Cuma mau tanya itu aja. Ya. Iya bener sih kata Kak Novi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang datang atau ada tetangganya tetangganya tiba-tiba ngetuk itu, biarin aja teman-teman, biarin pura-pura nggak ada. Nah, sebelum itu tips dari aku, kunci pintu sebelum teman-teman ngerjain. Kalau teman-teman tinggal di lingkungan yang dalam artian kurang kondusif ya, kayak gitu. Jadi kunci pintu, tutup semua jendela, pura-pura nggak ada di rumah. Oke deh, Kak. Nah, kalau dilihat sih kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi nih, Kak. Mungkin ada closing statement mungkin dari Kak Pica untuk teman-teman di sini semua. Untuk
preparation test atau Dari aku teman-teman buat besok karena ngerjainnya juga di bulan puasa, fisiknya terutama itu yang harus dijaga banget. Jadi jangan lupa buat tidur cepat, makan makanan yang enak, yang pasti yang tidak membahayakan ya. Kalau yang punya GERD juga pastinya udah tahu nggak usah makan pedas, yang punya pilek nggak usah es dulu. Dikontrol apa yang bisa kita minimalisir kejadiannya untuk merusak hari-hari, terus tetap semangat, tetap latihan, jangan lupa berdoa. Siapa tahu di bulan penuh berkah ini, kalau di agamaku, semoga jadi rezekinya teman-teman juga buat dapat banyak-banyak berkah, dan semoga doa yang telah dipanjatkan sama teman-teman terkabul di tahun ini. Oke. Nah, oke, thank you Kak untuk penutup closing statement-nya. Sebenarnya thank you banget sih sebenarnya Kak Tika juga udah meluangkan waktu Kak Tika jadi speaker di sini, terus teman-teman semua juga udah meluangkan waktu ini. Semoga harapannya sih memang nanti pas ngerjain tes skolastiknya juga teman-teman semua juga ngerjainnya dengan baik, lancar, dan memang hasil yang didapatkan itu juga maksimal sih. Dan mungkin dengan itu kita close sesi kita untuk kali ini, dan teman-teman semua juga jangan lupa untuk selalu ngikutin acara-acara maupun berkonsultasi ke depannya. Ditunggu juga nanti dari event-event dari kami selanjutnya. Mungkin dari itu kita tutup sesi kali ini kali ya. Thank you teman-teman, thank you Kak, thank you. Terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih Kak Novia. Makasih Kak. Makasih Tika udah mau meluangkan. Ya. Makasih Darren, kakak semangat. Semangat teman-teman semua. Aku